Halo gengs, kangen sama sosok musuh bebuyutan leluhur vampir yang biasa disebut Count Dracula? Kali ini Van Helsing is back. Dia tidak sendiri melainkan bersama keturunannya untuk membasmi Dracula yang berhasil bangkit setelah ribuan tahun terkurung, mencoba menggagalkan usahanya untuk membentuk keluarga baru dengan menginfeksi manusia menjadi vampir sebagai pasukannya. Mampukah Van Helsing bersama dengan anaknya menghentikan vampir legendaris yang digadang-gadang vampir terkuat di bumi? Tapi sebelum ke filmnya, like dulu yuk, tembusin 1000 like atuh da bager soleh solehah. Mari kita geder aja langsung ke filmnya. Kisah berawal dari seorang bapak-bapak bernama Matthew Van Helsing, putra dari sosok sang pemburu legendaris, seorang dokter Belanda abad ke-19 bernama Gabriel Van Helsing, di mana dia memiliki sebuah toko barang antik yang dibangun tepat di atas biara Carfax di London. Di toko tersebut ada dua karyawan penting, yaitu si orang kepercayaan Simon dan satunya lagi cewewew yang ditaksir si Simon bernama Sekretaris Solina. Saat si Van Helsing sibuk dengan urusannya di kantor yang berada di lantai paling atas, si Simon juga sudah meninggalkan kantor. Di saat itulah komplotan garong mulai menjarah pertokoan. Stand by for voice. Rupanya mereka ini bukan sembarang garong. Sebuah ruangan yang memiliki keamanan tingkat tinggi dapat mereka bobol dengan mudah. Hello. Ya, para garong ini dipimpin oleh pacarnya si Solina bernama Markus. Pantesan kekuatan orang dalam, gengs. Tapi si Markus di sini sedikit kecewa karena tak kunjung juga menemukan barang berharga. Yang ada malah tangkurak-tangkurak sia tak berguna. Tapi si Solina berdalih, tak mungkin di ruangan dengan keamanan secanggih ini tidak ada barang berharga yang tersimpan. Beralih ke si Van Helsing manusia, atau bukankah sebenarnya dia itu, gengs? Terlihat sedang menyuntikkan darah lintah pada tubuhnya yang membuat mata merahnya seketika kembali normal. Alih-alih menemukan bongkahan berlian yang ada hanya seonggok peti mati tua, tapi si Markus berasumsi kalau peti ini tangkurak-tangkurak yang terpajang itu semua hanya untuk menakut-nakuti pencuri seperti kita. Coba kita lihat apa yang ada di dalam peti ini. Bisa jadi isinya Dracula. Kebocorkeun we tuh. Nya, maksudnya isinya emas kiloan. Get it open! Tingkat keamanan yang bukan main, dua orang jadi korban. Hal itu memicu alarm yang terdengar oleh si Van Helsing. Seketika ia pun bersiap untuk mengeceknya ke bawah. Peti yang sulit dibuka. Mereka semua diancam si Solina supaya membawanya keluar menggunakan jalan pintas dengan menghancurkan dinding. Di mana saat Van Helsing sampai, mereka semua telah pergi dengan membawa petinya. God help us all. Mimpi sih, mimpi, tapi pakai celana tuh neng, isin ih. Jadi dia itu seorang mahasiswi bernama Mary yang masih kebingungan kenapa kerap sekali bermimpi aneh. Keesokannya si Simon yang baru tiba di toko dibuat kaget karena tidak ada para penjaga. Lantas dia pun menanyakannya apa yang telah terjadi. Jawabannya, kita telah dirampok. Si Simon yang akan melapor pada polisi dilarang si Van Helsing. Berdalih katanya benda yang dicuri tidak ada surat izin kepemilikannya. Jadi semua ini biarkan saya yang urus. Seraya menitipkan toko karena si Van Helsing mau pergi. Si Simon yang curiga karena si Van Helsing tidak memberitahu benda apa itu dan
dan mau pergi kemana, dia pun punya kereteg hati mau ngikutin si Van Helsing secara diam-diam. Rupanya mereka juga pencuri elit karena mampu nyewa pesawat kargo bermaksud mau membawa si peti ke Caymans. Seseorang bernama Nightshade ditugaskan untuk terus mencoba membuka peti hingga tidak sengaja tangannya tergores. Darah yang menetes pun seketika terkenyot si peti. Anehnya lagi si peti tiba-tiba mengeluarkan asap membuat si Nightshade tahu bagaimana cara membuka petinya. Apakah lintah-lintah ini yang suka disuntikan ke tubuh si Van Helsing, gengs? Tapi si Nightshade teralihkan oleh permata yang nempel di salib tanpa dia sadari kalau itu adalah segel untuk menahan si Count Dracula. Si Trick yang mendengar suara langsung mengeceknya, tidak menemukan si Nightshade, tapi peti sudah dalam keadaan terbuka. Lalu tiba-tiba dan inilah sosok Count Dracula. Ganteng, kayak Mimin Anteng bersama Aslina. Si Solina yang terhipnotis menyerahkan dirinya untuk dikenyot, berusaha menolong, tapi bedil biasa jelas hanya membuat gara retek si Kondrak saja. Pesawat yang oleng membuat si Markus salah nembak, tapi itu ada faedahnya juga. Sayangnya badai di depan menutup sinar matahari. Alhasil, si Markus pun jadi terkenyot dan anehnya si Mary yang lagi-lagi gak pakai celana, tiba-tiba di sana muncul bayangan si Kondrak yang terlihat sangat nyata sekali. Wah, siapakah sebenarnya si Mary ini, geng? Selain sosok si tukang gak pakai celana, apa cenah hubungannya dengan si Kondrak? Tapi bayangan itu seketika sirna tatkala kedatangan temannya bernama Lucy. Setelah itu, si Mary mendatangi gereja di samping melakukan pengakuan dosa dan bercerita tentang mimpi aneh mereka yang sejatinya saling mengenal. Si Mary pun bertanya, selama 5 tahun terakhir ini, ibuku sering datang ke sini. Apakah dia pernah membicarakan soal ayahku atau dia pernah melakukan pengakuan dosa tentang sebuah rahasia kelam yang tidak aku ketahui? Tapi sayangnya, si pastor memilih untuk tidak bercerita karena semua itu adalah rahasia. Sedangkan si Van Helsing yang sudah berada di bandara melihat berita kecelakaan pesawat di rawa Louisiana, New Orleans, di mana di pesawat itu ditemukan satu peti mati kuno dan 5 orang korban yang akan dipindahkan ke balai kota terdekat. Saat menjelang matahari terbenam di TKP jatuhnya pesawat masih ada yang sedang meliput tapi tidak live. Begitu matahari sudah tidak menyinari danau, saat itulah si Kondrak muncul. Stupid bugs, kiss my... Tetapi keanehan kembali dialami si Mary saat sedang bekerja. Dia pun minta si Lucy supaya menggantikannya sebentar, katanya mau ke tukang seblak dulu, yang padahal dia pergi menemui temannya si Pastor Thea untuk menceritakan kejadian barusan. Yang terlihat semakin nyata si Mary merasa dia seperti sedang mengincar jiwanya, tapi si Pastor berpendapat kalau si Mary ini adalah orang terpilih dan kamu harus bisa melawannya. Sementara itu di sisi lain, Van Helsing yang baru tiba di New Orleans langsung menuju ke balai kota tempat mayat dan peti disimpan. Betapa kagetnya dia melihat peti yang sudah kosong, tapi ada yang lebih mengagetkan lagi, yaitu munculnya si Simon di sana. What the hell does that mean? Rupanya para garong sudah mulai bertransformasi. Si Simon ini belum tahu bahaya apa yang sedang mengancam. Dia pun diberi senjata sambil memberitahunya siapapun dari mayat ini yang bergerak, tembak jantungnya atau penggal kepalanya.
Finish her now! Now! Ya, rupanya si Simon tak kuasa membunuh orang yang dia cintai. Si Solinanya juga ditangkap oleh polisi, tapi kita kembali dulu ke si Van Helsing yang sedikit kesal karena si Simon tidak membunuh si Solina. Van Helsing pun kini menjabarkan secara gamblang tentang makhluk malam penghisap darah yang hanya bisa dibunuh oleh sinar matahari, perak, dan pasak kayu. Dari mana dia tahu semua itu yang ternyata si Matteo Van Helsing ini memalsukan identitasnya karena Gabriel Van Helsing yang sebenarnya itu adalah dia. Berabad-abad aku telah memburu mereka, tapi hanya ada satu yang tidak bisa aku bunuh, yaitu Count Dracula, makhluk yang aku segel di ruang bawah tanah. Sempat tidak percaya, si Van Helsing menjelaskan kalau dia telah mendedikasikan dirinya hanya untuk menjaga si Kondrak. Jika dia tidak bisa dibunuh, maka aku pun berusaha untuk tetap hidup dengan cara menyuntikkan darahnya melalui lintah. Berabad-abad pula aku melakukan penelitian namun tak kunjung mendapat jawaban. Hanya ada satu fakta bahwa si Kondrak dia sangat membenci Tuhan. Terlepas dari semua itu, percaya atau tidak, yang jelas di dunia ini ada satu manusia yang memiliki darahnya, yaitu putriku bernama Mary. Karena dia lahir setelah aku rutin mentransfusikan darah si Kondrak, dia memiliki semacam hubungan darah dengannya. Jadi terjawab sudah kenapa si Mary, si tukang gak pakai celana, sering bermimpi aneh bahkan mendapat bayangan tentang si Kondrak. Jadi kita harus segera menemukannya sebelum keduluan si Kondrak. Karena dia menginginkan jiwa si Mary, mereka berdua pun pergi untuk mencarinya. Namun dikarenakan sedang diadakan festival, mobil pun tidak bisa lewat. Mau tidak mau harus berpencar nyeker, si Van Helsing akan mencari ke rumahnya, sedangkan si Simon mencarinya ke tempat dia bekerja. Beralih ke si Solina yang tadi ditangkap polisi Thea, tiba-tiba si Kondrak sudah berada di situ saja untuk membebaskan si Solina. Setelah itu, sebelum si Simon tiba, si Kondrak lebih dulu sampai di tempat kerja si Mary. Dia pun bertemu dengan si Lucy dan bertanya, "Apa kau mengenal seseorang bernama Mary?" Dijawab si Lucy kalau dia sedang pergi ke tukang seblak tapi gak tahu tukang seblak yang mana. Dia malah kesemsem sama kegantengan si Kondrak, tapi dikarenakan si Mary tak kunjung kembali, si Lucy pun membawa si Kondrak ke rumahnya mengira kalau si Mary sudah pulang, tapi faktanya si Mary masih di gereja. Daripada tak ada rotan akar pun jadi, si Kondrak pun nyikat si Lucy. Wah, kok ngapung-ngapung gitu, gengs. Ngeri-ngeri. Setelah keluar di dalam, si Kondrak pun merubah si Lucy jadi pengantin ketiganya setelah sebelumnya si Solina dan si reporter. Si Mary yang baru kembali ke toko bertemu dengan si Simon. Tanpa basa-basi, si Simon menceritakan semuanya dan kita harus segera menemui ayahmu. Tapi si Mary tidak percaya seraya buru-buru pergi. Si Simon tidak bisa mengejar karena dia dihadang oleh si Markus. Sempat kerepotan, tapi si Simon berhasil membunuhnya. You! Beralih ke rumah si Mary Van Helsing yang baru sampai, tapi rumah sepi dan paranoid. Dia pun bertemu dengan si Kondrak. Van Helsing yang jiwa mudanya sudah berakhir dapat dibunuh dengan mudah oleh si Kondrak. Selang beberapa saat, si Mary pun pulang. Baru juga sampai sudah ada telepon saja. Dan itu si Lucy yang berkata kalau aku saat ini sedang bersama ayahmu. Coba tebak di mana aku sekarang. Merasa ada yang tidak beres, dia pun pergi ke atas. Di sanalah si Mary menemukan ayahnya yang sudah terbujur kaku. Tiba-tiba rumahnya dipenuhi gorden merah. Pengantin lain si Kondrak juga hadir, tapi mereka semua seketika menghilang, tergantikan oleh kemunculan si Kondrak yang merubah dirinya menjadi serigala. Get down!
Si Mary pun kini tahu dan paham apa yang sebenarnya telah terjadi dari buku diarenya ayahnya, tapi si Simon menyarankan supaya kita pergi ke tempat suci untuk berlindung sampai matahari mencorong. Si Mary tahu tempat itu ada sebuah gereja tua di dekat sini. Setelah sampai, si Mary yang hampir putus asa karena kini jadi harus pakai celana terus. Bagaimana cara menghadapi si Kondrak? Ayahku saja tidak mampu, tapi si Simon di sini menyemangati si Mary, merasa berhutang budi pada si Van Helsing karena telah merubah hidupnya. Satu-satunya kesempatan dia untuk membalas budi adalah dengan menemui Ibu Budi. Oh, rupanya tempat suci tidak mempan pada si Kondrak. Si Mary pun disuruh lari dan si Kondraknya seketika menghilang karena target dia adalah si Mary. Si Kondrak mengungkapkan kenapa si Mary begitu berharga. Berabad-abad dia mencari jiwa yang tidak tergigit melainkan terlahir dengan tujuan supaya aku dapat buff untuk menguasai dunia. Si Simon yang sedang mencari si Mary malah bertemu dengan para biduannya si Kondrak. Dia pun tergengbeng, tapi si Simon berhasil membunuh satu, yaitu si reporter Thea. Beralih ke si Mary tepat berada di atas riuhnya festival, si Kondrak menceritakan kisah sedih di hari Minggu. Awal mula dia menjadi Kondrakula diperlihatkan semuanya pada si Mary melalui gigitan. Jadi dia itu sebenarnya adalah Yudas, orang yang mengkhianati Yesus pada pasukan Romawi demi 30 keping perak yang menyebabkan tersalibnya Yesus. Si Yudas yang menyesal menggantung dirinya sebagai penebusan dosa, tapi talinya tiba-tiba saja putus, dan setelah itu dia dikutuk oleh Tuhan untuk menderita selamanya melebihi penderitaan apapun dari semua makhluk yang ada di bumi. Jadi dengan jiwa si Mary, kutukan memang tidak akan hilang, tapi dia bisa mengambil alih dunia dengan cara merubah setiap orang menjadi vampir, dan orang pertama yang akan kamu rubah adalah si Simon. She's one of us now. Save some for us, man. Rupanya si Mary memalsukan gigitannya, berbalik melawan si Kondrak. Kabel yang teruntai si Mary gunakan untuk menggantung si Kondrak. Dia pun kini bisa mati sesuai harapan awalnya. Tapi sebelum matahari menyorotinya, si Kondrak melepaskan si Mary dari vampirismenya, alias si Mary kini kembali menjadi manusia normal.
Si Mary sebagai pewaris tunggal meskipun si Konrak saat ini sudah dalam keadaan tutung tapi dia masih berpotensi kembali ke wujud semula, maka dia pun akan menggantikan ayahnya sebagai penjaga si Konrak. Tapi apa yang terjadi? Jasad si Konrak ini ditemukan oleh seseorang yang dengan sengaja membangkitkannya. Wah, seperti apa cenah kisahnya, gengs? Lanjut gak nih? Coba komen ya, bye-bye.